A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Tabula Rasa. Kita belajar tentang hidup. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati kita untuk menuju kepada kesadaran yang mudah-mudahan pembelajaran di tayangan ini membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik, menambah pengetahuan, dan yang paling pasti bisa lebih menikmati kehidupan ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, supaya kita hadir utuh di sini saat ini, mari kita kecilkan volume pikiran kita, mari kita hening sejenak, agar keheningan itu membawa kita menuju kepada kesadaran, memberikan hikmah, dan kita akan sama-sama menghening. Menghening, dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah ada di vibrasi, energi, frekuensi yang sama, di halaman yang sama untuk sama-sama belajar. Dalam tradisi Islam kita bicara tentang sholat. Kita udah bahas panjang lebar tentang sholat, bahwa sholat bukan hanya olahraga gitu ya. Bukan hanya raga yang bergerak dalam konteks 5 waktu, 5 kali sehari, tetapi di dalamnya penuh pemaknaan untuk terkoneksi. Makanya inti dari sholat adalah khusyuk. Dan kita udah bahas bahwa esensi di dalam sholat itu Al-Fatihah tentu saja. Al-Fatihah itu membuka. Kita udah bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita sadari bahwa seseorang yang berbasmalah adalah seseorang yang sadar bahwa kita semua ini hanyalah atas nama. Atas nama Allah tentu saja. Dan kalau atas nama berarti kita ini hanyalah sedang mau mewakili Dia. Makanya dalam konteks Al-Quran selalu dikatakan kita ini diciptakan sebagai khalifahnya Allah gitu. Nah, maka dalam konteks di sini, semua dasar yang kita lakukan adalah Rahman Rahim, penuh dengan kasih sayang. Makanya ketika Bismillahirrahmanirrahim dikatakan oleh Nabi Muhammad, misalkan, tertolaklah amal seseorang tanpa berbasmalah, ya itu kan bukan berarti mau ngapa-ngapain ngomong Bismillah, bukan, tetapi kesadarannya yang paling penting. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah segala sesuatu ketika tidak ada koneksi dengan diri kita, maka segala sesuatu itu tidak akan memiliki makna. Maka kalau sholat hanya dilakukan, berbasmalah hanya dilakukan, hanya bentuknya bunyi, hanya dikerjakan dalam bentuk fisik, dan tidak ada relasinya dengan kesadaran kita, maka apapun yang kita lakukan itu hanya menjadi bagian dari olahraga. Maka Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun. Surat 12 ayat 2 selalu mengatakan bahwa gunakanlah akal untuk bisa mengerti. Gunakanlah akal untuk bisa menyelami. Dan setelah saya melakukan research gitu, ternyata 90% dari 800 orang yang sholat itu nggak ngerti-ngerti juga sih apa yang diucapkan waktu sholat gitu. Maka mungkin iftitahnya faham, Al-Fatihahnya faham, tapi ketika tidak masuk ke dalam pengertian dan pemahaman, ya itu hanya dibunyikan gitu, misalkan tahu ber-Al-Fatihah, tahu beriftitah, tapi tanpa sebuah kefahaman maksudnya, ya itu hanya menjadi sesuatu rutinitas. Oleh karena itu, mari mulai mencari relasinya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, wabil khusus dalam ibadah rutinitas kita sebagai orang Islam misalkan, sholat, di situ kita penting sekali untuk tahu koneksi dengan diriku ini apa gitu. Oleh karena itu, basmalah kita sudah bahas dan kita akan masuk ke dalam konteks Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya rasa ini sering banget kita ucapkan gitu, tetapi mari kita maknai lebih dalam agar kita masuk ke dalam relasinya. Apa sih makna Alhamdulillahirabbil alamin bagi kehidupan kita sehari-hari? Oke, nah kalau kita merunut kembali gitu ya dari sebuah pembelajaran yang sudah kita lakukan, intinya adalah pemahaman. Karena sekali lagi, kalau apapun ibadah hanya berhenti dalam ranah ritual, gitu ya, hanya dilakukan, ya itu jadi kewajiban. Kita udah bahas ya, wajib tuh ada 2 pemahaman. Yang pertama, mungkin kita ngerasa wajib karena ada harus di situ. Tapi padahal ada makna yang lebih dalam dari kata wajib, itu bukan harus sebetulnya, tapi memerlukan. Sehingga ketika kita sadar bahwa saya wajib sholat adalah saya perlu sholat, berarti sholat ini adalah satu keperluan, satu kebutuhan.
Jadi ngerjainnya pasti nggak berat gitu. Dan ya balik lagi ya, menurut survei juga melakukannya suka agak-agak berat juga gitu. Dalam tanda petik, hanya kelihatan bahwa oh iya saya sebagai orang Islam punya kewajiban untuk sholat dan dilakukannya hanya ya udah menggugurkan kewajiban gitu. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita kembali di surat 32 ayat 9 itu ada satu statement yang selalu kita ulang-ulang ya, jangan bosen gitu, karena di situ dikatakan bahwa kita ini adalah percikan ruhnya Allah gitu kira-kira. Jadi selalu diulang-ulang, kita ini adalah ruh yang sedang dikasih kemasan manusia. Jadi primernya kita tuh adalah ruhani. Jasmani ini hanyalah cangkangnya gitu. Maka pada dasarnya semua ritual ibadah itu hanya mau mengingatkan kita kembali kepada kesejatian kita sebagai sang ruhani sebetulnya. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingat siapa dirimu yang sejati gitu. Sehingga ketika kita menembus dinding ke dalam diri kita, meniti ke dalam diri kita, konteksnya sholat itu hanyalah untuk mengembalikan kesadaran inti bahwa kita ini adalah sang ruhani itu gitu. Maka sifat ruhani itu juga yang menjadi sifatnya Allah, itu pasti penuh dengan kasih sayang gitu. Karena dalam perspektif menyampaikan dan memperkenalkan diri, Allah memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang, compassion, belas kasih gitu. Nah, sehingga itu semua yang akan menjadi dasar apa yang kita lakukan dalam kehidupan adalah kasih sayang. Nah, apa kaitannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin? Kita akan bahas sesaat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Baik, secara literer, Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya adalah segala puji hanya milik Rob, hanya milik Allah gitu. Nah, kita harus bisa membedakan dulu tentang konteks Rob di sini. Karena kalau dalam bahasa Indonesia, mau itu Allah itu diartikan Tuhan, mau itu Rob juga diartikan Tuhan. Gitu ya, dua-duanya diartikan Tuhan. Padahal nanti kita mengerti kalimat Rob di sini sebetulnya ada perbedaan makna yang kita harus lebih mengenali lagi gitu. Oke, saya kasih contoh sederhana begini. Ketika kita mengambil terminologi Allah, ya Allah jelaslah ini adalah Tuhan gitu ya. Tetapi ketika Allah ini berubah menjadi namanya jadi Rob gitu ya, dan saya rasa ini penting untuk kita renungkan karena ada doa yang dimulai Allahumma, ada doa yang dimulai juga dengan Robbana gitu. Oke, simple, mungkin ini akan lebih mudah kalau kita pakai bahasa Inggris gitu ya, karena pakai bahasa Inggris mungkin ini lebih mudah untuk kita kenal karena ada perbedaan. Jadi secara bahasa dulu, Allah itu kalau dalam bahasa Inggris disebut God gitu kira-kira. Oke? Tapi Rob itu biasanya disebutnya jadi Lord gitu. Jadi oh my God dan oh my Lord itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, satu dalam terminologi Allah, satu dalam terminologi Rob gitu intinya. Oke ya, kita mulai menyadari dulu ini supaya nanti kita mengerti sifat-sifat Allah itu ternyata salah satunya adalah Robbul Alamin. Nah, kalau kita menyelami lagi lebih dalam, ketika Allah yang sedang melakukan pekerjaan dalam tanda petik, maka dia menggunakan namanya jadi Rob gitu. Jadi Rob adalah Allah yang sedang melakukan sesuatu, doing activity. Jadi semua aktivitasnya Allah itu diatasnamakan dengan kata Rob. Maka Rob itu sebetulnya kalau kita sering dengar ada kata-kata tarbiyah gitu ya. Pada dasarnya intinya adalah mendidik gitu kira-kira. Oke ya, mendidik di sini artinya dia lagi mau melakukan sebuah pendidikan atau mengayomi atau memberikan petunjuk, atau nanti kita mengerti bahwa Robnya Allah di sini adalah konteksnya bagaimana menuntun semua makhluk-makhluknya untuk jadi lebih baik lah, untuk jadi lebih dalam tanda petik sesuai dengan kefungsiannya gitu. Oke, jadi pada tahapan ini kita bedakan dulu, ada Allah sebagai God, ada Rob sebagai Lord. Kalau Allah menggunakan kata Rob, artinya Allah lagi mendidik. Oke ya, supaya nanti juga kita ngerti, let's say ya, kita disuruh sholat, disuruh puasa, diwajibkan. Kalau kita nggak ngerti bahwa itu adalah sistem pendidikannya Allah, kadang-kadang kita nggak ngerti fungsi sholat itu untuk apa sih gitu. Fungsi puasa itu untuk apa sih? Jangan lupa ya,
ketidakmengertian itu tidak akan membawa kita menuju kepada kesadaran. Maka kalau kita hanya dogmatis, kita udah bahas ya, level berpikir tuh ada dogmatis, ada skeptis, ada relatif gitu. Dogma aja, pokoknya. Yang penting ini wajib, harus dilakukan. Keharusan dengan dogmatis itu akan menghilangkan pengertiannya gitu. Nah, mudah-mudahan setelah kita mulai mengerti dan mengenal Allah, makanya kan menarik ya, ketika Nabi Muhammad selalu mengatakan awaludin ma'rifatullah. Bagaimana kita untuk terus mengenal Allah gitu. Salah satu pengenalannya adalah makna Rob ini sendiri, bahwa kita semua sedang lagi ada dalam pendidikan hidup sebetulnya. Clear ya? Nah, saya kasih contoh sederhana. Kalau dalam konteks Rob ini Allah mau mendidik, berarti kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya, kita adalah objek yang sedang dididik oleh Allah. Maka kalau Allah melakukan pendidikan, bahasa sederhananya aja untuk lebih mudah, ya berarti kita kurang pendidikan dalam tanda petik. Maka sekali lagi, hidup ini adalah pendidikan. Setiap saat Allah sedang ngerob kita, gitu pakai bahasa gampangnya ya, kalau dibahasain ngerob gitu. Artinya apa? Lagi mendidik kita. Mendidik apa? Yang namanya pendidikan pasti merubah sesuatu. Berarti nanti kita akan mengerti setiap apapun yang datang ke kita tiap hari, dalam fenomena apapun, itu adalah makna dari Robul Alaminnya Allah, pendidikannya Allah, supaya kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang lebih terdidik gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa kita ini hadir nggak tahu apa-apa. Ya, contoh. Ada ayat yang menarik di dalam Al-Quran. Jadi di surat 33, 71, 72 gitu, ada satu statement yang menarik kalau kita langsung ke translate-nya, ke terjemahannya. Allah memberikan satu amanah untuk jadi khalifah, ditanyain tuh ke gunung, ke bumi, ke semesta lah. Nggak ada yang mau tuh. Ternyata amanah itu diemban oleh manusia. Nah, di ayat itu ada kalimat yang menarik. Kenapa? Manusia itu amat zalim dan bodoh katanya. Ya, zalim kita udah bahas bahwa dia adalah gelap, nggak ada cahaya. Bodoh artinya belum terdidik gitu. Nah sekarang simply kalau kita menyadari kebodohan manusia, sesederhana bahwa orang yang bodoh adalah orang yang sedang tidak sadar. Berarti kebodohan ini akan berkaitan dengan kesadaran kita sebagai manusia. Jadi bodoh di sini bukan masalah nilai matematiknya jelek, nilai fisikanya jelek, ya oke lah secara akademis begitu. Tapi poin bodoh atau dalam bahasa Arab jahil, ketika kesadaran kita tuh nggak aktif. Itu kita pasti akan melakukan sesuatu yang tidak proper gitu. Hal yang proper dalam bahasa Arab disebut amal soleh gitu. Makanya konteks dari perbuatan kita adalah beramal soleh, melakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Nah, simpel, saya kasih contoh. Ketika kita dikuasai oleh ego, simpel itu kita lagi dalam keadaan bodoh. Entah itu lagi marah, entah itu lagi membenci, entah itu lagi jadi iri, dendam, dan seterusnya. Di situ kita lagi menampakkan kebodohan. Kenapa? Sekali lagi, begitu egonya aktif, kesadaran pasti tertutup gitu. Maka tertutup dalam bahasa Arab disebut kafir. Maka orang yang kafir adalah orang yang menutup kesadarannya oleh egonya. Nah berarti kan kita harus melatih ego nih. Supaya apa? Supaya egonya tidak mengontrol kita, tapi justru kita yang mengontrol ego. Nah, dalam terminologi Robbul Alamin, Alhamdulillahi Robbil Alamin, ternyata setiap apapun kejadian dalam hidup kita, ini adalah pendidikan kita untuk melepaskan diri dari belenggu ego sebetulnya. Makanya kalau dalam bahasa literal Alhamdulillah, segala puji, jangan lupa ya, salah satu yang membuat ego kita itu tinggi, salah satu yang membuat ego kita itu dalam tanda petik tebal gitu ya, karena pujian. Merasa ingin dipuji gitu. Dan boleh jadi kita ini kecanduan pujian sehingga ya balik lagi ketika dipuji merasa bahwa kita tuh yang hebat gitu. Dan bahayanya ketika udah mulai kecanduan pujian, nah kita akan craving terhadap pujian itu, maka yang dicari adalah pujian. Maka suka ada bahasa gila pujian gitu ya kira-kira. Karena kenapa? Jangan-jangan lupa bahwa nggak ada sih sebenarnya yang pantas dipuji kecuali Allah itu sendiri. Kenapa? Karena semua yang terjadi pada hidup kita, pada diri kita, itu sebetulnya bukan kekuasaan kita, bukan kekuatan kita, tapi semuanya hanya bersumber dari Allah gitu.
Jadi sesederhana, begitu kita mulai menyadari alhamdulillah di awal dulu, bahwa segala puji ini hanyalah pendidikan Allah ke kita, bahwa sang pemilik pujian itu hanyalah Allah, setidaknya kita lagi mulai belajar untuk mengontrol ego kita. Bagaimana relasinya dengan Rabbul Alamin? Mari kita bahas sesaat lagi. Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Oke, jadi di tahapan ini kita udah tahu bahwa ketika Allah menggunakan kata Rob, karena nanti ini ada kaitannya ketika di Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin. Nanti di surat terakhirnya Anas juga pertamanya Kul a'udzu bi Rabbin nas, Rob duluan di situ gitu. Jadi ini menarik sekali supaya kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita semuanya semata hanya pendidikan Allah yang mendidik kita untuk menjadi semestinya. Dan Allah selalu mendidik dengan style kasih sayang gitu. Dan problem kita kan selalu ya, problem kita adalah tidak mau menerima realitas. Kan kadang kalau lagi marah, saya tuh nggak terima gitu. Kan ujungnya amarah tuh datang karena nggak mau terima kan. Yang seharusnya memang terjadi pada diri kita. Nah, contoh. Ketika kita melihat kata-kata segala puji hanya milik Allah, setidaknya kita tidak memberikan nutrisi untuk ego kita. Jadi apa yang dikasih makan itu yang akan tumbuh. Jadi kalau ego tiap hari kita kasih makan, maka egonya akan tumbuh. Setidaknya, begitu kita sadar, begitu apapun yang kita lakukan itu sebetulnya bukan kekuasaan kita, setidaknya kita lagi mau dalam tanda petik mengontrol ego kita. Simpel ya, misalkan. Begitu kita berbuat baik, nolong orang gitu. Dan Quran juga udah mengatakan ya, ketika kita berbuat baik, pasti kita dikasih perasaan yang sangat bahagia gitu. Maka berbuat kebaikan sejatinya adalah sedang membuat diri kita lebih bahagia. Maka bagaimana cara membuat diri kita lebih bahagia? Ya menolong orang lain gitu. Maka di 17 ayat 15, berbuat baik buat diri sendiri, berbuat jahat untuk diri sendiri. Tapi ini ada bahayanya nih. Ketika kita berbuat baik, alih-alih kita merasa bahagia, tetapi di balik perbuatan baik itu, selesai nolong orang, misalkan bilang ke temennya, oh tuh orang ya kalau nggak saya tolong, oh nggak bisa tuh gitu. Tuh kalau bukan saya yang ngajarin, nggak ngerti. Akhirnya kita menjadi subjek di situ, mengambil kreditnya Allah, padahal apapun yang kita lakukan sebetulnya kan nggak bisa apa-apa sebenarnya. Padahal kebaikan itu hanya milik Allah gitu. Yang akhirnya kita merasa kita mampu berbuat baik dan kita merasa bahwa kita berjasa gitu. Dan tanpa disadari itu ego kita lagi dikasih makan tuh. Akhirnya di situ nanti akan ada jadi hitung-hitungan, emosi atau egonya jadi nggak stabil. Bahkan ini bisa kejadian karena mungkin dia sangat dalam tanda petik craving gitu ya, sangat benar-benar rindu untuk dipuji. Akhirnya dia pengen berbuat baik karena pengen dipuji gitu. Karena pengen dilulukan gitu. Karena mungkin itu akan menjadi sesuatu hal yang benar-benar sangat dibutuhkan gitu. Dan ketika kita melakukan itu, ketika kita lupa bahwa segala puji itu hanya milik Allah, tanpa sadar kita lagi take over kekuatannya Allah, yang akhirnya apa? Kita ngerasa bahwa kita yang mampu menolong orang lain gitu kira-kira. Nah maka, dalam konteks Alhamdulillahirobbil alamin, ini tidak hanya kita baca waktu sholat ulang-ulang gitu. Jadi kalau ini hanya dibacakan tapi nggak ada relasinya dengan keseharian kita, nggak ada relasinya dengan diri kita, ya akhirnya ini hanya jadi kata-kata yang Alhamdulillahirabbil alamin. Udah aja. Hanya menjadi bunyi gitu. Tetapi kalau ini kita aplikasikan dalam keseharian, bukan hanya waktu dalam sholat 5 waktu gitu misalkan. Oh iya ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu pujian untuk kita. Cuman mungkin pada saat pujian Allah yang dalam pendidikan ke kita, per saat itu kitanya belum paham. Jadi kita berburuk sangka kepada Allah. Kita bilang Allah jahat lah, Allah mengazab lah, Allah memberikan hal buruk lah. Enggak. Karena segala sesuatu yang datang kepada kita menurut kita buruk per saat itu, mungkin karena kita belum paham. Saya yakin deh, siapapun yang menyaksikan ini pernah mengalami sesuatu, kecewa banget dalam momen tertentu gitu. Tapi mungkin setelah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, baru sadar dan baru
Untung aja waktu itu terjadi seperti itu. Karena mungkin kalau itu nggak terjadi, akan terjadi hal yang lebih buruk misalkan. Dan nanti kita mulai sama-sama sadari bahwa segala bentuk apapun yang datang ke dalam kehidupan kita, kunci utamanya adalah Rabbul Alamin. Allah sedang mendidik kita untuk menjadi makhluk, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Maka, sholat adalah sistem pendidikan. Untuk kita mulai bisa belajar, berjarak dengan pikiran misalkan. Yang mungkin setiap saat kita login terus sama pikiran kita, loncat ke depan terus, ke belakang terus, ke depan terus, menilai lagi, dan kita terlalu menghabiskan banyak waktu dengan pikiran kita. Di mana kehusyuan di dalam sholat adalah pendidikan kita untuk bagaimana mulai mengenal perasaan kita, mulai mengenal emosi kita. Puasa juga misalkan. Jadi ketika kita tahu bahwa diwajibkan puasa, itu bukan karena buat Allahnya, bukan. Tapi apapun yang diperintahkan, itu pasti manfaatnya adalah untuk kita, mendidik kita. Bahwa dengan berpuasa, kita bisa mengalami dan membatasi dengan makan minum misalkan. Kita bisa membatasi dengan ego kita gitu misalkan. Dan disitulah konsep di mana semuanya dalam konteks mendidik kita. Jadi jangan lupa, hidup ini adalah sekolah gitu ya, selalu kita ulang-ulang, the school of life. Berarti sekolah ini di dalamnya penuh dengan kurikulum. Berarti setiap saat ini kita siap untuk menerima kurikulum pendidikan. Nah maka ketika kita mulai menyadari Alhamdulillahirabbil alamin, oh iya, mudah-mudahan dengan menyadari ini tingkat penerimaan realitas dalam kehidupan kita tuh lebih tinggi. Jadi kita nggak terlalu banyak buruk sangka bahwa doa nggak dikabul lah, bahwa kita lagi diazab lah, enggak. Sebetulnya kita sedang dididik untuk menjadi makhluk yang lebih baik lagi, dalam konteks apapun gitu. Nah mudah-mudahan ketika kita sadar bahwa sejatinya kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, karena sejatinya kita ini hanyalah mewarisi kekuatannya Allah, basmalah tadi gitu. Dan dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Seenggaknya kita nggak terlalu banyak memberikan nutrisi kepada ego kita gitu. Nggak terlalu banyak ngasih ego kita gitu. Dan kita mulai menyadari lagi bahwa, oh iya, ketemu orang menyebalkan misalkan, oh ini pendidikan buat saya. Jadi nggak usah benci sama orangnya. Tapi dia hadir pasti dipinjem dalam tanda petik oleh Allah gitu. Supaya mendidik kita jadi manusia yang lebih sabar. Diberi kesulitan. Bukan hal buruk gitu. Tapi momen kesulitan itu memang datang untuk mendidik kita jadi jauh lebih baik gitu. Pada akhirnya, dengan Rabbul Alamin, di mana semesta ini tempat kita belajar, semua kegiatan kehidupan kita pada dasarnya adalah pendidikan hidup. Jadi mudah-mudahan kita lebih semangat lagi nih dalam menjalani pendidikan ini, dan justru bisa lebih terbuka lagi dan menerima dan siap. Hari ini saya akan mendapatkan pendidikan apa ya dari Allah. Karena pada akhirnya, semua sistem pendidikan itu arahnya hanya untuk mau mengembalikan kita kembali kepada Allah. Mau mengembalikan kita kepada fitrah kita, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Oleh karena itu, mari kita berdamai dengan apapun suasana kehidupan kita, karena apapun adalah pendidikan kasih sayang Allah untuk kita, agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.